Hai guys, balik lagi episode yang dinantikan semua orang. Dan saat ini episode yang memanas, tapi insya Allah akan dingin ketika memang sudah ada beliau. Dan masih bersama Ega di sini. Dan Chris. Tentunya di acara podcast Free Safe Entertainment, Ngecobres, ngobrol comel sampai beres. Yeay. Aku dan Kak Kris tidak sendirian karena ada salah satu bintang tamu yang sudah diperhitungkan jadwal padatnya, yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkenalan lebih dalam mengenai sosok yang terinspirasi dari beliau. Banyak sekali DM masuk dari aku sama Kris, coba undang ini, coba undang ini ya Kak. Siapa lagi kalau misalkan the one and only Bu Anggi Novia. Wow, Bu Anggi. Apa kabar? Gimana Mas Ega? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita terakhir ketemu tahun kemarin ya. Oh iya, tahun kemarin. Berbukberan gitu kan. Bulan puasa juga kan. Bulan puasa iya. juga, alhamdulillah bulan puasa penuh berkah ya Zai. Bu Anggi Novia adalah salah satu wanita yang bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu, dan dia ya bisa dikatakan penuh dengan prestasi ya, diperbincangkan oleh masyarakat Indramayu. Iya. Dan langsung saja kita berkenalan lebih dalam seorang Anggi Novia. Anggi Novia. Ya, Nama asli Anggi Novia? Nama asli Mas Ega. SMA di mana sih, Bu? Dulu saya tuh SMA di SMA 1 Indramayu. SMA 1 Indramayu tuh, ya udah pada kejauhan. Anak sayu. Anak sayu banget. Lanjut kuliah di mana, Bu? Kuliah dulu di Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Ilmu politik, jadi sekarang juga namanya Anggi Novia S. IPOL. IPOL, ilmu politik ya. Iya, sarjana ilmu politik, bukan istri polisi ya. Temen-temennya aja polisi ya. Iya. Wow. Oke, Anggi Novia sekarang udah berapa tahun kerja di DPRD? Pengabdian ya, kalau di DPRD itu udah dari 2019 bulan Agustus sampai sekarang 2023. 2023 awal Iya. 19. Bulan Agustus. Bulan Agustus 19. 19 awal mengabdi Iya, di awal DPRD mengabdi. Kabupaten Indramayu. Dan dulu kita bertemu kali pertamanya di itu sosok yang bisa dikatakan terinspirasi dari beliau itu banyak. Prestasinya juga banyak, bukan tentang politiknya tapi tentang sosialisasinya, di mana dia membantu masyarakat. Waktu pas aku dulu nih, ya nggak sih Bu, Iya, kerja di banget. salah satu dinas Instansi, kesehatan, iya, instansi kesehatan. instansi pemerintahan. Ujuk, Mas Ega, ini masyarakat saya ya tolong dibantu, ini ya kekurangan dan lain sebagainya di BPJS, kenapa dan lain sebagainya. Dia ngebantu banget, karena aku tuh orang yang memang kasihan sama orang-orang, mohon maaf, yang belum punya gitu kan budget untuk masuk ke instansi kesehatan itu, ya dibantu sama beliau. Karena bukan untuk mengambil masa, tapi memang dari ketulusan beliau juga ingin membantu orang yang belum punya gitu. Waktu itu jam berapa sih? Jam 12 malam atau jam 1 malam ya? Pagi. Aku Jadi lagi pagi. istirahat dah, gitu kan. Istirahat tapi masih di Pagi depan kan kabut bawa pagi. masyarakat ya waktu itu ya. Ke Emang rumah sakit. urgent, masyarakat, maksudnya Betul. orang yang sakitnya ragu untuk masuk. Urgent banget, kayak yang itu nggak punya data nggak sih Mas, waktu itu tuh kan nggak punya KTP, nggak Nggak punya punya kakak, semuanya nggak punya, kependudukan. BPJS juga nggak punya, tapi dia sakit ya mau nggak mau akhirnya turun tangan juga Turun ya. tangan. Itu pakai uang pribadi? Enggak, Di- akhirnya di cover semua pakai BPJS. Aku urusin dulu tuh data-data Yang ngurusin Bu? Iya, dari awal. Dari nol banget? Dari KTP itu? dari KTP itu. Wow. Dari dia nggak punya KTP, terus akhirnya ya perekaman darurat ya kalau begitu, karena dia udah sakit, dan akhirnya ya sampai punya BPJS. Itu loh hal kecil dari seorang Anggi Novia aja, mementingkan nggak punya KTP dijadiin KTP biar bisa masuk rumah sakit gitu kan. Gimana sekarang udah jadi anggota DPRD. Mudah-mudahan dari sosok Anggi yang sekarang menjadi orang yang bekerja di politikus bisa dibilang punya power lah. iya, Dewan Perwakilan Amin. Rakyat gitu kan. Orang Iya. yang memang mewakili rakyat, mudah-mudahan Ibu ya. Amin. Nah, sepak terjang seorang Anggi Novia, kenapa bisa terjun di politik? Awalnya seperti apa sih Bu? Dari Kalau sekolah cerita dulu nih, mungkin ya? Iya, waktu sekolah tuh dulu saya jadi aktif di OSIS ya. Oh. Dulu. Aktif organisasi. Iya, aktif organisasi. Kebetulan pas waktu 2013 jadi ketua OSIS di SMA 1 Indramayu. Waktu itu sempat manggil event pensi apa tuh, Yovie Nuno, Ya. gitu iya, kan, iya, lihat iya. kan. Nah, terus itu tuh memecahkan mindset kalau orang Indramayu tuh
pensi yang paling bagus tuh misalnya di Sasi gitu kan. Nah akhirnya aku bikin gebrakan-gebrakan bahwa Sayu juga bisa loh gitu, seperti itu. Akhirnya selesai dari situ, ada orang yang kalau misalkan kalau aktif organisasi nanti nggak bisa dapat PTN ya, perguruan tinggi negeri gitu kan. Udahlah nggak usah organisasi, mending fokus buat bimbel atau apa gitu. Tapi akhirnya saya membuktikan bahwa selain aktif di organisasi, saya juga kemarin itu pernah lulus senam PTN waktu itu di Unpad Ilmu Politik. Pas kuliah aktif juga Mas di organisasi BEM juga, di BPM tapi Iya, gitu. maksudnya di kegiatan organisasi kampus juga aktif ya. Iya. Emang wanita ini tuh ya udah Suka demo ya. cantik, terus Hobinya kayak demo. Berani. Iya. gitu kayak bukan. Tapi karena buat Aduh, gitu. Selanjut dari kuliah juga udah aktif Ya organisasi. aktif, organisasi, terus emang suka bisnis juga kan. Terus apa namanya? Kalau dulu tuh kuliah tuh lebih ke kayak jadi saya itu kan dari 17 tahun pas kuliah itu kan udah nggak ditanggung sama orang tua tuh, harus cari sendiri. Jadi selain kuliah Senin sampai hari Kamis itu kan kuliah tuh di ilmu politik. Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu saya ke Gasibu Mas, jualan gitu kan. Iya. Gitu ya. Jadi orang tuh berpikirnya bahwa apa namanya kesuksesan itu diraih dengan mudah ya, padahal ketika kita mau sukses tuh benar-benar harus banyak sepak terjang yang harus kita lewati. Jadi kuda-kuda, kuliah dagang. Kuda-kuda. Kalau dulu Apa? Oh ya. kuliah pulang. Kalau ini Kuda-kuda. Yang penting Kuliah jangan dagang. kunang-kunang ya Mas. Kuliah nongkrong. Ya. Ya. Oke, dulu kuliah dagang. Itu gimana ceritanya kok bisa dagang? Orang tua gimana? Iya, jadi kebetulan saya itu backgroundnya semenjak SMA itu orang tua broken home gitu kan, udah pisah. Dan saya memilih untuk tidak ikut papa dan tidak ikut mama gitu. Akhirnya saya bergerak sendiri dan saya juga nggak nyangka ya kenapa bisa jadi anggota dewan gitu kan. Setelah lulus jadi anggota dewan saya nggak ngerti. Jadi kalau misalkan Mas Ega lihat saya hari ini mungkin terlihat istilahnya kok bisa sukses gitu ya. Padahal saya sendiri pada saat kuliah itu saya tidak membayangkan sukses Mas. Menebus ijazah dengan tanpa ada biaya aja itu saya udah bersyukur. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa, saya nggak punya cita-cita yang harus jadi pejabat, enggak. Saya cita-citanya hanya ketika saya lulus nebus ijazah nggak bayar, itu udah dari impian saya gitu pada saat itu. Wow, luar biasa ya. Jadi kayak dari broken home itulah mungkin bisa di akhir penyampaian inspirasinya orang-orang yang broken home juga bisa sukses. Bisa ya? sukses, semangatnya beda. Orang biasa gitu. Betul. Oke. Nah, terus awal masuk di tahun 2014 di Unpad. Di Unpad, Iya. lulus tahun 2018. 18. Itu ngapain dulu Bu sebelum masuk ke Jadi menjadi pejabat lah? anggap saja. menjadi sebelum menjadi dewan ya. Jadi semenjak kuliah itu kan saya harus biaya sendiri ya. Kebetulan alhamdulillah saya dapat beasiswa juga. Terus saya itu jujur Mas Ega waktu zamannya kuliah tuh saya sering ikut lomba gitu. Lomba cerdas cermat ilmu politik gitu, debat politik apa gitu kan. Terus rebut pilar juara pilar politik dan lainnya itu bukan karena pengen punya prestasi gitu. Tapi karena kalau misalkan enggak. Jadi kalau saya itu tujuannya awalnya niatnya itu bukan untuk mencari prestasi atau penghargaan dan lain-lain, tapi lebih kepada ketika kalau misalkan saya ikut lomba, ikut esai saya lolos, nanti kan ada pengajuan proposal tuh ke kampus kan. Biasanya kan itu istilahnya dapat uang saku gitu kan untuk biaya hidup, lebih seperti itu. Iya, jadi kan misalnya kalau misalkan siswa berprestasi itu kan dapat kayak uang saku gitu kan. ya. Terus ketika saya lomba, ternyata misalnya esainya lolos nih lomba debat gitu kan, lawan UGM, lawan UI gitu kan. Saya inspirasi untuk menang itu bukan karena pengen piala juara 1-2, tapi lebih kepada kalau saya menang nih dapat 5 juta lumayan ya bisa hidup 3 bulan gitu loh. Lebih kepada inspirasinya seperti itu gitu semangatnya. Tapi memang dasarnya juga Bu Anggi itu kan pandai untuk berstatement ya, maksudnya kayak yang pilih-pilih nih. Dia kan public speaking-nya bagus nih, yang aku lihat ya. Kalau misalnya ketemu sama orang dia bisa mengekspresikan dengan kayak, hai Mas Ega gini, hai Kak Kris. Jadi emang enak cocok kalau misalnya jadi anggota DPR ya. Itu lucu, apalagi kalau misalkan, kok lucu sih? Nggak ada yang lucu di sini. Oke, Bu Anggi Novia. Pernah gak sih ngerasain bener-bener
sosok Anggi itu kayak yang lagi down banget hidupnya? Oke. Selama hidup ya? Selama hidup ya, Selama titik hidup. terendah. Jadi gini ya, oke, Mas Ega, kenapa saya tuh punya pas ketika sukses saya punya sense of crisis yang mungkin kata orang lain nggak usah dipikirin lah, itu masalahnya masyarakat ini nanti juga selesai dengan sendirinya, tapi saya nggak bisa begitu karena pernah di titik waktu itu orang tua bercerai, saya sama adik saya itu meninggal di tempat yang dulu orang tua saya hidup ya gitu ya. Jadi mama ikut sama suaminya, papa saya juga ikut dengan istrinya gitu kan. Saya hidup bareng sama adik saya, jadi setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya itu harus yang namanya kuliah, fokus kuliah nih. Nah Jumat, Sabtu, Minggu saya harus jualan. Jadi saya jualan tas dulu Mas, 3.000. Iya, jadi tasnya itu apa namanya homemade bikin gitu. Dari beli apa namanya beli bahannya, terus dijahit sendiri, di branding sendiri gitu kan. Dan uang hasil yang saya jualan itu biasanya saya kan jual tas itu bikin produksi itu 45.000. Saya jual 60.000. Jadi saya kan punya keuntungan 15.000 per tas kan. Dan tiap hari itu saya harus misalnya cuma jual 20 tas gitu. Jadi saya tuh biasanya mangkalnya di Gasibu, terus di Cihampelas gitu Mas dulu. Makanya masih banyak teman-teman UMKM yang di sana yang di Cihampelas tuh masih dikirain saya masih jualan tas gitu. Iya. Padahal ya istilahnya titik terendah dalam hidup saya itu ketika pada saat orang tua saya harus bercerai. Adik saya kan ada 3 nih, yang cowok yang pertama itu usianya yang agak beda tipis lah sama saya gitu kan. Jadi saya harus bertanggung jawab atas 3 adik saya. Jadi setelah 3 hari berjualan, saya harus membagi waktu. Hari Minggunya itu saya sudah harus OTW jam 12 siang. Jam 12 siang dari Jatinangor nyampe jam 4 sore di Indramayu. Biasanya naik motor saya Mas. Sendiri? Iya. Jadi Bandung? Iya. Sendiri? Iya. Naik motor Scoopy. Perempuan loh Anda. Iya, jangan sebut merek ya. Ya kok bisa masa ya? sih? Kok berani gitu, rata-rata kan perempuan kayak nggak Takut berani begal gitu kan? Enggak. begal Jam itu 12 salah siang satunya. ya, jam 12 Oh iya siang. sih, 12 siang. Cuma Jadi kan, nyampe jam 4 sore, nanti hari Senin subuhnya lagi tuh jam 4 tuh udah harus balik lagi ke Jatinangor. Setiap minggu saya harus begitu karena saya harus bertanggung jawab atas 3 adik saya ini. kayak ngontrol, ngasih uang jajan dan sebagainya gitu. Ngontrol, Sekolahnya iya, gimana? betul. Rumah juga. Saya sedihnya itu ketika adik saya yang cowok itu kan mungkin masih waktu itu kan usia 4 tahun ya. Jadi pada saat itu dia sakit tuh Mas. Nah, karena bingung ya dulu tuh gimana sih ngakses daftar ke puskesmas saja tuh gimana sih biar dapat obat kayak secara gratis gitu. Saya datang dengan adik saya itu waktu itu bensin nggak ada Mas. Motor saya nggak bisa jalan tuh emang nggak ada bensin. Nggak ada bensin sama sekali. Saya cuma ada 2.000. Serius. Nggak lagi ngarang ya, cuman ini akhirnya bisa memotivasi orang ya. Benar. Jadi saya ada 2.000, akhirnya saya ajak adik saya itu untuk apa ya istilahnya jalan kaki untuk menuju ke puskesmas. Jadi tahu kan jembatan merah itu lorong desa lo bener itu jembatan merah. Saya harus jalan kaki sampai puskesmas. Nyampe situ ditanya ada uang administrasinya nggak, ada ininya nggak gitu kan. Saya bilang saya nggak punya duit gitu kan. Tapi harus ditanganin kan, adik saya harus ditanganin. Terus saya harus balik lagi tuh kata pihak puskesmas. Ibu kalau begitu minta SKTM aja ke balai desa. Surat keterangan tidak mampu. Iya, surat keterangan tidak mampu. Jauh banget lah jaraknya dari puskesmas lo bener ke balai desa. Itu kurang lebih kayaknya saya harus jalan kaki lama tuh Mas. Jadi itu karena memang dari rumah juga menuju puskesmas jalan kaki. Jalan kaki, Dan itu 40 harus menit. bikin Saya SKTM. 30 menitan deh saya jalan kaki karena lama kan bawa adik saya yang kecil. Iya. Saya taruh adik saya yang kecil itu, terus akhirnya saya minta SKTM. Lari nggak tahu ya, kayaknya cepet aja tuh 20 menit juga nyampe lagi gitu kan. Akhirnya dapat akses, dikasih SKTM. Adik saya ternyata cuma dikasih paracetamol doang waktu itu gitu kan. Terus udah kayak gitu, ternyata saya merasakan, oh nggak enak ya jadi orang susah gitu. Iya, benar. Gitu deh. Titik terendah yang pernah Titik dirasakan terendah. oleh seorang Ibu Anggi ya guys ya. Dan dari Ibu Anggi sendiri, hal beruntung apa sih yang sebelum menjadi anggota dewan dari Bu Anggi sendiri, karena memang Bu Anggi kan dulu udah aktif nih. Iya. Apa yang udah diambil oleh Bu Anggi sebelum menjadi anggota dewan tuh apa? Oh gitu ya. Jadi saya dulu kan sering ini apa sih namanya kan aktif lomba gitu ya. Terus pernah juga jadi peneliti muda Mas saya. Oh. Peneliti muda waktu itu ikut kegiatan di LIPI ya waktu itu. Terus pernah juga ada kegiatan apa namanya di SPAK, saya perempuan anti korupsi. Jadi saya dididik sama aktivis-aktivis di sana gitu. Jadi dapat relasi dari aktivis 98, PENA 98 di Bandung. Jadi gitu. Bu Anggi, nah dari sosok seorang politik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
tamu tenang aja. Iya, Umi kayak anak batu ini pula. Kayaknya kenal Umiku. Siapa ya? Siapa? DPRD ya. Iya. Oh, yang Bu Anggi. Iya, kenalan dikit Gami. Aduh, Umi sehat. Iya. DPRD Mas Ejin tangannya atis. Atis. Tapi kalau di itunya panas. Panas ya. Panas karena Bisa atis. aja. Iya, Terus disuguhi dulu. Anak ini minum. Ih, aja minumnya baik. Aduh, repot-repot. Tenang anak panganan sing Umi. Kok tak jukut ya? Ana martabak. Pokoknya ntar aku ambil dulu uminya ya ke sana. Andi. Ana ningguri di pegotekan. Nek ya Umi. Permisi sedikit ya, Bu Andi ya. Aku ngambil dikit. Suun ya Umi. Makan lo kan. Bermakan, Iya. bermartabak makan Bermartabak iya. ya. Oke, Bu Anggi. Emang Umi kadang kalau ada tamu suka gitu Iya. mah. Suka repot-repot, tapi tuh emang itulah Umi ya. Iya. Iya, kalau Umi memang baik banget. Tuh. Martabak. Ini adalah khusus buat Bu Anggi. Iya. Dari Martabak Mahkota Raja. Oh, mau kota raja. Di mana itu Umi? Ini kelambinya tuh. Nyelimpet. Iya. Tuh. Bu Anggi. Bu Anggi seneng sing manis, tak seneng sing savory. Aduh, savory. Sing gurih, jemur. Aduh, kayaknya saya enaknya yang telur deh. Oh, yang telur ini enak banget. Ini tuh dari Martabak Mahkota Raja Mahkota yang Raja. di Arabnya apa tuh? Hotel, iya, di Arabnya hotel Wiwi Perkasa. Perkasa. Oh, Wiwi Perkasa. Sing ning es tami. Ini nggak sih gak anak. Oh, pada anak baik. cabang ya. Oh, cabangnya ya. Pakai pisau tebangnya. Tapi umiku seneng kelambi Iya, kok sih bagus sama kelabis di sini. sing nopi. Oh, nopi. bagus Sing banget. trisi kah? Oh, sing trisi Umi. Kalau ayu tem. Pokoknya mah, Trisi. pokoknya Gembleng, lengan itu. gembleng aja nih Kayaknya weteng. mah Ini dia lagi Adi isi. kita wong lorok. Buat lah ke bapaknya. Oi. Pokoknya mah Umi njaluk maning ya. Jauh Kayaknya suara ya. ning nope. Ning nope, bagus apa-apa. bagus. Wilayah ini trisi karena sing Ah, ning oh, sing trisi. terkenal kan. Iya. Untuk sampai sing bagus pae adem jibrnya enak. Ih, betul. pokoknya mah Lebaran gak bagus loh. geber. Semriwing ning jerone. Maksudnya mah adem. Ya gamis dulu ya. Di tangan ya, Bu Iya, Anggi ya. kaboran orang. Pokoknya misalnya kalau kobe ngobrol sing tenang, ya, sing kira-kira membuat masyarakat terhibur Iya. sama Free Stop Entertainment ini. Iya. Ya Ega Iya, ya. makasih Umi ya. Permisi Bu. Iya, makasih Umi. Mabur je Umi. Oh, si Ayu temen sabok kayak kita ya. Paling-palingan aneh iya. Bagus lah klambine. Kelamin sama teh. Klambi nope, jadi biar yang trisi Bu Anggi. Trisi, Sing trisi iya. Bu. Nanti saya berkunjung beli baju di mana? Iya, Di nope. Iya, Kini nope. martabak aja sing di kana. Mahkota Mahkota Raja. Oh, si anak ped lengan. Kok dikit tinggal depan di Jekana Mas Ini Wip? anu kan aja Bu ning Wiwi Perkasa Oh, kalau Wiwi Perkasa. Sisi maningnya ana maning ning SC kan kayu Oh, ya. jadi anak loro ya. Loro. Oke, ana maning, Bu. Ana Ini maning. endi maningku. Di Dora. Wih, berarti wis sukses ya. Iya. Kayaknya rasanya enak deh, Mas. Pengen dicoba dikit Ya, dulu. Boleh, boleh, sekitar. boleh. Ya, saya coba, sekitar. ayo coba. Coba. Kayaknya enak ya. Tebel-tebel ya. Enak ya. Ini martabak telurnya ya kayak biasa ya. Ini enak banget loh. Kayak gurihnya tetap kerasa. Enak banget martabaknya. Enak banget. Habis ini kita habis makan martabak lanjut ke Trisi buat ke Nope ya. Iya. Setuju sama Bu Anggi. Saya mau lebaran juga ya, kayaknya Iya, cocok Bang. ya beli di situ ya. Bu Anggi Novi ya Kak Kris. Kalau misalkan udah ada sosok anggota DPRD Kabupaten Indramayu kita nggak cocok kalau misalkan kita tanya seputar pekerjaannya itu ngapain aja sih. Iya, Ya. karena kan banyak yang penasaran Di, juga. banyak ya. banget. Mungkin Bu Anggi Ngapain juga ya? banyak banget kan di pesan-pesan TikTok ya di Instagram aja ngapain sih anggota DPR kerjanya ngapain sih Ngapain pejabat. sih? Nah, dari sosok Anggi Novia sebagai seorang pejabat yang berkecimpung di dunia politik DPRD Kabupaten Indramayu, ngapain aja sih kerjanya biasanya? Kerjanya itu biasanya kan bikin peraturan daerah, Mas. Jadi kalau daerah penuh aturan berarti kita banyak kerja kalau gitu. Iya, jadi bikin peraturan daerah yaitu tentang perda ya. Banyak sih peraturan daerah lainnya. Terus kita juga ada fungsi pengawasan nih, fungsi pengawasan tentang anggaran daerah dipakai buat apa aja gitu. Iya, ada juga fungsi budgeting gitu. Jadi kan misalnya Indramayu nih ada 3,6 triliun, uangnya baiknya untuk apa itu dirumuskan bareng dengan
bupati. Nah itu tugasnya DPRD. Berarti ikut Jadi mengawasi Ada 4 juga komisi gitu. loh di DPRD itu. Oh, apa aja tuh Bu? Komisi yang pertama tuh tentang pemerintahan Mas. Jadi misalnya kayak BKPSDM, terus kepolisian, KUWU, camat dan lain-lain tuh biasanya dipegang sama Komisi 1. Komisi 1. Kalau Komisi 2 itu tentang kesehatan, pendidikan, pertanian. Jadi kalau orang tuh biasanya nyebutnya tuh Komisi Air Mata Mas. Jadi ngurusinnya ya tadi bantuan sosial, rasdog gitu ya. Adanya di komisi saya Mas gitu. Oh. Terus ada lagi? Ada komisi 3. Komisi 3 ini biasanya mata air Mas biasanya sebutnya. Kenapa mata air ya? Jadi ada PDAM, Oh, ada iya. Bank BJB, benar-benar. terus ada Bank BPRKR Mas, terus ada lagi pendapatan daerah ya pokoknya. Masih banyak lagi sih mitra-mitra kerjanya gitu ya. Jadi itu salah satunya adalah pengawas ya Bu ya? Pengawas, iya. Mengawasi gitu. Mengawasi mitra kerja Iya, yang berkaitan. contohnya kalau misalkan pemerintahan punya uang berapa triliun habis untuk apa aja. Untuk apa aja gitu. Berarti DPRD juga ikut mengawasi. Mengawasi. Jelas, karena memang perwakilan rakyat daerah. Betul. Nah, Jadi- kalau untuk syarat menjadi anggota DPRD ini ada syarat khusus atau semua orang bisa loh jadi anggota DPRD? Oh gitu. Kalau untuk syarat khusus kita harus jadi kader partai dulu ya, karena tidak ada calon dewan independen, semuanya larinya dari partai. Kalau bupati bisa Mas, larinya independen, tapi kalau dewan nggak bisa. Oh, berarti nggak bisa ya? Harus ujuk-ujuk jadi ya? kader partai dulu. Orang biasa saya mau jadi anggota dewan itu nggak bisa ya? Harus masuk partai dulu. Harus punya partai dulu, Iya. baru nanti tuh ya. Iya, Dan tetap nanti masyarakat yang memilih. Iya betul, Betul, karena dari masyarakat untuk masyarakat. betul. Bu Anggi nih banyak tadi kloneng komentar-komentar ya kan. Gajinya tuh. Spill-spill Pendapatan. Pendapatan seorang DPRD Iya, itu uangnya. berapa ya? Jare-jare aja bakal dari wong pejabat DPR kesugi ngarat-ngarat. DPR. Apa ya duitnya ke Bu Anggi mah? Apakah iya ataukah memang boleh disepil spoiler sedikit gaji seorang DPRD itu berapa? Gaji take home pay ya? Boleh. Aduh, sesepil nggak ya? Kurang lebihnya. Soalnya takutnya kan ada kode etik di DPRD. Jadi gini Mas, kita Oke. kita saya sebutnya sebagai kehormatan anggaran ya. Oke. Karena kita dipilih rakyat, bekerja untuk rakyat, jungkir balik yang lain mungkin rakyat udah pada tidur, kita masih rapat sampai subuh. Belum lagi yang lain-lain, dan kalau menurut saya worth it nggak digaji dengan nilai misalnya saya mau sebutnya bingung nih. Jadi kalau untuk kita ya ini per bulan itu ada tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, ada gaji pokok. Kalau gaji pokok tuh paling kayak sekitar 4 juta Mas. Gaji pokok. Gaji pokoknya 4 juta. Karena saya belum ada, paling ada tunjangan anak juga udah nyambungnya ke gaji pokok gitu ya. Nah ada juga tunjangan perumahan nih. Tunjangan perumahan itu kemarin saya agak lupa inget ya berapa ya. Pokoknya kita itu per bulan karena ada potongan partai juga. Oh ada. Ada potongan partai, potongan fraksi, Ternyata ada potongan-potongan juga. ada. Baru Jadi tahu. kalau misalkan kita jadi ASN itu kan misalnya gaji misalnya 6 juta itu kan masuk kantong pribadi semua ya. Betul. Kalau kita enggak. Misalnya kita nerima di angka 40 gitu kan. Nah, itu ada juga untuk potongan misalnya partai 30%. Terus saya jadi nyebut persenan ya. enggak. Jadi misalnya ada tergantung itu kebijakan Itu kan tadi partai contoh. masing-masing contohnya ya. Jadi kebijakan partai masing-masing. Nah, dipotong ini potong iuran fraksi, terus juga ada yang namanya misalnya kita potong Basnas dan lain-lain. Pokoknya kayak yang kalau DPRD sendiri tuh ya alhamdulillah ya saya nggak apa ya menghilangkan apa sih tidak bersyukur atas rezeki itu. Saya sangat bersyukur. Hanya saja kalau misalnya dengan beban masyarakat yang ada, dengan gaji yang kita terima, ya sebisa-bisa harus bisa gitu. Jadi aman untuk kehidupan sehari-hari, untuk Alhamdulillah saya nggak ada beban yang gimana-gimana ya. Kebetulan kan saya hanya cuma punya anak satu Mas, masih usianya 3 tahun. Jadi nggak terlalu beban banget gitu. Jadi dengan tunjangan kehormatan yang seperti itu saya masih bersyukur. apa yang sudah Bu Anggi lakukan untuk masyarakat Indramayu? Oke, ini Kalau kita berkata, pertanyaannya- berkata kita Iya. sombong nih gitu Iya. kan, edeng-edeng, ya kan ngasih tahu nih. Mungkin kalau misalkan ada sisi orang yang melihat seorang Anggi itu buruk di pandangan mereka. Ada juga sosok yang memang, dan kontra. ada yang mengagumi sosok Anggi Novia. Nah, sekarang mungkin kalau misalkan boleh dikatakan bukan hanya prestasi, tapi apa sih yang sudah Anggi lakukan terhadap masyarakat Indramayu, tapi orang
nggak perlu tahu deh kalian gitu. Apa sih? Oke. Mungkin kalau untuk apa yang udah saya lakuin ya semenjak jadi DPRD, kalau untuk saat ini ya Mas ya, justru saya lebih kepada apa ya, berusaha menjaga uang rakyat gitu. Oke. Di mana uang rakyat itu kebetulan saya dapat penugasan di Badan Anggaran. Nah, yang tadi jadi sudah ya dijelaskan. saya ini apa namanya, concern pada anggaran daerah untuk digunakan untuk apa, dan saya lebih kepada menjaga uang rakyat, di mana uang rakyat itu harus berpihak kepada masyarakat gitu. Cuman nggak mudah juga Mas Ega, nggak mudah juga untuk istilahnya menjaga banyak kebijakan itu semuanya agar apa namanya ya, kebijakan itu bisa dirasakan oleh rakyat yang sesungguhnya. Karena kita kan legislatif hanya menyuarakan fungsi budgeting, tapi kan tetap aja eksekutornya ada di pemerintah yang eksekutif ya. Kita paling cuma menyuarakan, tolong dong bangun jalan ini, tolong dong bangun jalan ini. Cuma kan tetap eksekusinya ada di pihak eksekutif. Karena banyaknya masyarakat memang tidak terlihat ya. Contoh aku dan Chris, kita mengaspirasi diri kita sendiri tapi bukan seorang pejabat, karena memang kita masyarakat biasa gitu kan. Nah itulah tugasnya seorang dewan, ya kan, memberikan, menyuarakan juga apa yang sudah ingin dibenarkan oleh masyarakat. Tenang Bapak Ibu, Keluh kesah ada gitu saya ya. nih, mudah-mudahan saya bisa ngebantu menyuarakan, karena kalian tidak terlihat, bukan seperti itu ya Bu ya, benar ya. Gitu. Nah kalau misalkan dari menurut Mbak Anggi sendiri, hiruk pikuk kepemerintahan Indramayu, masyarakat Indramayu yang memang alhamdulillah nih damai-damai aja insya Allah ya. Oh damai terus, adem Dan kita. Dan menurut Ibu Anggi sendiri nih, banyak yang mengharapkan bantuan dari sosok Anggi Novia. Bu Anggi tolong kita sebagai masyarakat perlu bantuan. Tolonglah kami, dari Bu Anggi sendiri adalah seorang pejabat yang bisa sedikit membantu kami gitu kan. Masyarakat Indramayu itu harus diapain sih Bu menurut Ibu Atau Anggi harus sendiri? gimana Iya, gitu harus sebagai seperti masyarakat apa Indramayu? dengan polemik-polemik yang ada di Indramayu? Sebenarnya kalau saya lihat masyarakat Indramayu itu, saya sangat bersyukur terlahir di Kabupaten Indramayu ya. Saya sangat Masih bangga punya Bangga. dari Indramayu, bangga? Saya bangga. Bangga. Saya berhasil, istilahnya gini, orang berpikir bahwa perempuan Indramayu paling ujung-ujungnya nanti jadi TKW misalnya ya. Saya tidak apa misalnya paling nanti sekolah tinggi-tinggi juga jadi hanya sekadar ibu rumah tangga gitu kan. Seakan-akan perempuan Indramayu itu tidak memiliki power atau tidak memiliki istilahnya apa ya yang membuat orang lain terinspirasi. Tapi saya bersyukur ketika ada loh perempuan Indramayu yang usia saya waktu itu 22 tahun tapi sudah dilantik menjadi seorang wakil rakyat gitu. Oke. Itulah ya kebanggaan terhadap diri sendiri juga alhamdulillah. Dan kalau misalkan Bu Anggi bilang Indramayu itu yang harus diubah apanya sih Bu? Atau potensi ini dari kita potensi dulu ya. Potensi Indramayu menurut Bu Anggi sendiri seperti apa sih? Dari pembangunan, dari semuanya, pertanian. Jadi kalau Mas Ega, saya tuh sangat bersyukur di Indramayu itu karena pertama Indramayu itu punya lahan pertanian yang sangat luas dan itu tuh menjadi lumbung padi nasional. Oh, salah Tapi satunya ya, Indramayu. cuman kita itu kan berpikir apakah petani kita sudah sejahtera, benar nggak? Tapi kan tolak ukur sejahtera kan bukan berarti harus kaya punya ini nggak juga kan. Sejahtera itu minimal mereka tidak apa ya namanya, dalam artian mereka itu mampu bertani bedut dan bisa membeli apa yang sekiranya mereka ingin miliki gitu kan. Dan tidak mendapatkan kerugian yang mendalam. Iya, betul. Kita nanam padi, besoknya apa gitu kan. Jadi itu kan ruginya. Atau kekeringan misalnya, Iya, atau hasil panennya pupuknya sedikit, susah tanah gitu. Nah itu potensi Indramayu yang saya baca di sini. Saya melihat Indramayu itu memiliki potensi yang sangat luar biasa dari sumber daya alamnya. Hanya saja tadi ya, dengan luas lahan dan jumlah penduduk yang besar ini, tentunya di tahun kita kalau kita lihat kabupaten tetangga kan mungkin udah maju-maju ya Mas. Ini banyak banget yang nanya, Bu Dewan kapan sih Indramayu punya mall gitu? Itu kok mall nggak di ini sih nggak dilanjutin, kenapa tuh gitu kan? Sama-sama aja. Iya mudah-mudahan cepat. Ya bisa dinikmati oleh masyarakat Indramayu. Betul. Bukan cuma Bu Anggi, aku aja yang sering jajan shopping ya Kak Kris. Kemana tuh? Kulineran di mall kan lebih enak gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah jauh-jauh ke Grage Mall atau CSD Mall gitu. Mungkin Indramayu Mall juga belum jadi Mas kita. belum jadi. Belum jadi. Mudah-mudahan Mudah-mudahan nanti cepat jadi. Ya, kita doakan bersama-sama.
Terus kita juga kan ada potensi nelayan mas, nelayan itu besar banget kan. Cuman sejauh ini kita itu nelayan lagi butuh yang namanya docking. Jadi docking itu biasanya kita perahu-perahu besar itu ngebengkelnya itu biasanya di Tegal mbak, itu banyak yang punya yang punya perahu-perahu besar itu biasanya pada ngebengkelnya di Tegal, pada ngebengkelnya di luar Kabupaten gitu sih, Indramayu. Karena kita nggak punya mas dockingnya. Kita pernah dapat bantuan dari pemerintah provinsi, dockingnya itu tapi untuk kapal-kapal yang besi, bukan kapal-kapal yang kayu. Sedangkan di kita kan banyak yang kapal kayu Iya, kan. banyak kapal jukung kayu. gitu Iya. loh. Padahal kalau dengan kita bikin bengkel kapal, docking kapal di Kabupaten Indramayu itu bisa mendapatkan sumber pendapatan daerah juga Iya. gitu. Hanya saja tadi ya saya lagi-lagi kan seorang legislatif kan, hanya menyampaikan, tapi kesepakatannya balik lagi ya, Bu. ada lagi kepada eksekutifnya mau apa tidak begitu. Pokoknya hanya bisa membantu menyuarakan ya, Menyuarakan. aspirasi juga. Dan kemarin kalau untuk melihat potensi Indramayu ke depan, saya rasa kan ini Indramayu punya banyak potensi pertanian, nelayan, terus juga wisata ya. Insya Allah akan kita buat konsep bagaimana Indramayu itu bisa menjadi simpati dari wilayah-wilayah lain gitu kan, istilahnya Iya, Kak. kemajuan daerah kita bisa dilirik lah. Cuman hanya saja kan hari ini saya hanya istilahnya seorang legislatif yang mampu menyuarakan, memberikan solusi. Apakah diterima atau tidaknya kan tergantung dari pihak eksekutor itu sendiri. Terlepas kalau misalnya ibu Balik banyak lagi tetap. Banyak misalnya saya pengen Iya. bikin ide nih pengembangan UMKM Bu, Iya. tolong dong misalnya bikin Iya. pengembangan UMKM nih kita dari izinnya dulu nih, misalnya punya makanan nih Mas Ega nih produk makanan, kita bimbing nih dari PIRT-nya, setelah itu kita bikinin mereka misalnya dari permodalannya, setelah itu kita bimbing juga dari pemasarannya, bagaimana misalnya produk UMKM bisa turun kepada pasar-pasar modern yang hari ini misalnya kayak di Alfa atau misalnya di Indomaret. Cuman kan sejauh ini tadi ya saya hanya memberikan konsep program gitu kan, eksekutornya ya balik lagi gitu. Betul. Dan terlepas Bu Anggi banyak ancaman ya, ancaman contohnya gini, Iya. Bu Anggi ini jalan rumah kita blesak, jalan desa kita blesak. Pasti kan ada gitu ya. Oh yang iya, suka betul. Lapor-laporan. Jadi Ah, kolom komentar Instagramnya penuh Iya say. penuh dengan keluh kesah. Keluh Kesah kesah, masyarakat tangis, Indramayu. derita ya Kita doakan semua. bersama-sama ya, Iya, mudah-mudahan dari sosok Bu mudah-mudahan. Anggi sendiri bisa mencerminkan bahwa insya Allah pejabat-pejabat di Indramayu bisa ya Bisa. memberikan kontribusi baik untuk masyarakat Indramayu. Kalian pun bebas berkomentar seperti apapun, ya nggak sih Bu ya? Mau jalanan rusak nanti dibantu sama Bu Anggi, insya Allah kita aminkan. Bu Anggi bisa benerin jalannya, kita aminkan. Semuanya kita bisa berdoa bareng-bareng lah. Mudah-mudahan makmurnya, sejahteranya, bermartabatnya Indramayu bisa dijadikan satu. Masyarakatnya akan bahagia seperti itu Bu Anggi ya. Amin. Dan Nah. semoga juga ada sosok Anggi-Anggi selanjutnya. Ya, Karena kan amin. yang Bu Anggi bilang tadi rata-rata memang ya Bu ya, ini nggak dipungkiri Iya. gitu. Kalau orang Indramayu ngomong perempuan tuh ya ujung-ujungnya alas percuma sekolah tinggi. Iya, nanti ujungnya berumah tangga, bener Rumah nggak? tangga nanti ujungnya ngulek Atau gimana, sambel, ngulek sambel di dapur gitu. ya kan? Tapi dengan adanya Ibu Anggi di sini itu bisa membuktikan bahwa masyarakat Indramayu khususnya perempuan ini ada loh yang bisa menginspirasi dan juga berani ya Bu ya. Betul. Dengerin tadi Kak Kris, kita flashback. Oke, kita untuk mengenai kepemerintahan dan politik istirahat dulu ya, Say. Gitu. Say. Bu, ada yang komen ya. juga tuh. Kalau Apa misalkan tuh tips and trick komennya? orang yang broken home, broken home. Saya Mas Orang Ega. punya cewek nih, saya nggak punya prestasi, nggak punya masa depan kayaknya. Harus ngapain? Harus ngapain Bu? Gitu. Yang pertama kita punya semangat dulu Mas. Ingat ya, mamaku tuh selalu bilang, katanya orang miskin di dunia ini bukan orang yang nggak punya uang dalam dompetnya, Tapi apa? tapi orang yang miskin itu orang yang dia tidak punya semangat dalam hidupnya. Gitu. Jadi harus semangat kunci Semangat awalnya. dulu, iya, betul. Semangat dulu nih. Terus keduanya apa Bu? Yang pasti kita harus punya keyakinan ya, keyakinan diri. Terus kita juga istilahnya, kalau saya tuh lebih kepada doa, usaha gitu loh Mas. Lebih kepada kita pasti berdoa ya. Kalau misalnya kita beragama kita doa gitu kan. Setelahnya kita juga harus punya usaha, planning apa sih kita mau ke depannya gitu. Dan kalau bagi saya di politik juga tidak selamanya uang itu bisa menjadi pemenang. Karena apa? Saya kemarin nyalek nggak punya modal Mas Ega. Masa sih, Bu? Serius? Modal dari mana, mahasiswa baru lulus? Iya Mas. Itu terus gimana ceritanya? Jadi pada saat Kita itu balik lagi kan iya, jadinya. balik Balik lagi. lagi. Jadi
kalau misalkan orang bilang oh di politik itu kan ujung-ujungnya misalnya popularitas, elektabilitas, ujungnya isi tas. Padahal nggak melulu kita harus punya uang terus kita terjun ke politik. Banyak kok anggota dewan yang hari ini dia awalnya ya periode pertama dia cuma ngabisin uang sedikit. Termasuk itu Pak Ketua Dewan juga dulunya hanya modal sedikit loh. Dan saya juga sama merasakan hal yang sama. Artinya uang tidak selamanya di politik itu bisa menang, bukan menjadi tolak ukur utama. Tapi ingat ya Mas, ketulusan kita membantu masyarakat itu yang akan dikenal sama masyarakat. Jadi kalau misalkan kita nih pejabat misalnya, Mas Ega pernah nggak sih kerasa misalnya orang ini tulus dia sama saya gitu? Iya. Pernah Sering. ya? Oh orang ini kayaknya cuma modus dia gitu kan? Pernah kan? Iya, udah terbaca di awal. Nah itu kalau menurut saya ketulusan itu hal yang paling utama ya Mas. Tapi saya selalu gini, misalnya ada masyarakat nih sakit waktu zamannya saya kampanye, saya bawa ke rumah sakit, saya selalu bilang sama masyarakat itu, ibu saya nolong ibu tuh tulus. Saya nggak mau pahala saya itu tergadaikan karena kepentingan politik saya. Ibu mau milih saya bersyukur alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak pun saya ikhlas nggak apa-apa. Banyak kok Bu, misalnya calon-calon calon dewan yang lain gitu kan. Saya nggak mau maksa ibu harus milih saya gitu. Saya ada misalnya yang waktu itu kan saya jam 2 malam Mas ditelepon, terus tiba-tiba orang itu sampai hari ini pun saya hari ini selalu ngomong ke masyarakat, ibu saya ini jadi anggota dewan, saya mau ngebantu ibu. Misalnya ya operasi sesar gitu kan dia nggak punya BPJS saya urusin gitu kan, bukan berarti ibu harus milih saya nantinya, ibu nggak milih saya juga nggak apa-apa gitu, tapi izinkan saya untuk menjadi saudara ibu, izinkan saya untuk menjadi misalnya sahabat rakyat lah gitu, sahabat ibu gitu. Jadi setiap orang yang saya bantu misalnya apapun saya berusaha untuk jangan sampai niat baik saya itu karena kepentingan politik gitu. Oke, luar biasa menjadi seorang politikus nggak gampang menurut saya Iya. pribadi. Sain, Emang agak berat ya, kita yang receh ya. Iya, tapi emang ya harus pinter menjadi Iya, seorang yang dikagumi masyarakat itu harus pinter, terlepas memang agak nyerempet ya ilmu hukum sama ilmu politik gitu kan Bu. Cuma kalau Mas Ega juga sarjana hukum ya? iya, kalau aku kan tapi beda ya, Say, beda aliran gitu kan. Kalau ini kan penuh dengan teka-teki dan misteri. Kalau hukum ya udah, mau gitu-gitu. Basicnya juga kan dari SMA. Iya, kalau dia kan udah organisasi. aktif, udah aktif di organisasi. Jadi udah matang lah. Udah matang. Heeh. Kalau aku kan kuliah hukum biar jadi MC gitu loh. Nggak bercanda. Say. Oke, pesan dan pesan untuk masyarakat Indramayu dari seorang Anggi Novia seperti apa? Oke. Agar tentram, damai iya. gitu. Pesan saya untuk semua masyarakat Indramayu, kita jangan pernah menyerah ya, karena yang namanya permasalahan di masyarakat itu kita banyak, dan tentunya ini kita harus saling lebih kepada menguatkan dengan kondisi yang ada. Mungkin saya sering Mas Ega dapat keluhan jalan rusak, kecelakaan karena jalan berlubang gitu, kayak yang kayak kemarin juga hiruk pikuk pada nasabah BPRKR gitu kan. Saya berpesannya kita tetap istilahnya solid ya, tetap berusaha untuk saya kalau pengen ngomong ini agak tertahan ya. Jadi lebih kepada pokoknya kita masih jadi gini, pesan saya lebih ke masih ada harapan di mana kita bisa memperbaiki semuanya gitu loh. Bu Anggi nggak menutup kolom komentar kan di Instagram? Enggak. Tetap dibuka. DM juga boleh kan? DM boleh. Semuanya Bu Anggi. Pokoknya buat masyarakat Indramayu apapun keluhannya, apapun permasalahannya boleh DM di Instagram saya atau misalnya boleh di akun media sosial saya. Dan insya Allah apa yang menjadi suara dari teman-teman semuanya bisa saya suarakan di gedung paripurna. Keren lah. Bu Anggi, harapan 5 tahun ke depan Anggi Novia menjadi seperti apa? Aduh Mas Ega, saya Kita aminkan dong kalau misalnya planning baik. Kita planning baik, kita aminkan. Punya usaha barangkali apa gitu. Oh iya, ini lagi rintis bisnis juga Mas Ega, bismillah. Nanti deh Iya, kita buka-buka gitu ya, mudah-mudahan. Untuk planning 5 tahun ke depan ya, saya 2024 aja planning masih bingung. Ya, Bu. Jadi saya pernah 2 kali ngomong ke pimpinan partai gitu ya,
udahlah saya mungkin sampai di 2024 aja gitu. Loh. Cuman ada beberapa yang janganlah punya potensi, punya Iya, ini, punya ini, benar-benar. janganlah kita masih butuh Sayang. orang-orang baik gitu. Tapi kan ada ketika kita berjuang itu masa-masa lelah, bener nggak Mas Ega? Masalah Ada percuma lah saya capeknya. mau ngomong kayak apa juga tetap begini-begini aja kok gitu. Ada rasa kita kayak ya udah deh kayak mau nyerah gitu antara jadi kayak ibaratnya kita menuju kegelapan yang benar-benar sangat gelap gitu. Di situ kita akan memilih berhenti, putar balik atau kita harus seperti apa. Di situ kayak yang pernah ada kegalauan-kegalauan. Jujur Mas Ega, saya tuh dulu kalau misalkan masih SMA tuh paling galau itu ketika misalnya musuhan sama temen atau misalnya apa gitu ya, ada konflik sepele nggak diajak nonton, Iya, bener iya, nggak? iya. Misalnya oh kok ini habis nonton bareng kok saya nggak diajak kayak gitu mungkin ya masalahnya Cemburu hanya sosial begitu, gitu iya. Terus kalau misalkan kuliah itu kan galau-galaunya mungkin nanti mau jadi apa ya galaunya. Sekarang tuh galaunya lebih kepada saya tuh galau ketika saya pernah waktu itu kemarin aja ya nangis bener-bener yang nangis habis gitu kan. Saya ditelepon sama pimpinan saya Pak Ketua waktu itu, loh kenapa lagi nangis kayak gitu? Nangis Pak Ketua, saya sedih banget karena waktu kemarin itu Mas saya kan melihat kondisi yang BPRKR ini ada pegawainya yang sampai dia mungkin kena tekanan atau stres sampai akhirnya dia koma 2 minggu dan akhirnya harus saya kalau ngomong kayak gini netes air mata Mas. Kenapa itu, Bu? Saya sedih banget ya dengan kondisi hari ini. Dia koma 2 minggu Mas, terus tiba-tiba dia ada pembengkakan darah di otaknya. Akhirnya dia dioperasi. Dan setelah dioperasi, pasca dari operasi dia amnesia Mas. Padahal dulu dia orang yang normal gitu kan. Amnesia? Amnesia Mas hari ini. Itu yang membuat saya ya Allah gitu loh. Sedih. Jadi itu waktu itu saya tahu kabar ada salah satu pegawai BPR yang seperti itu, saya nangis Mas. Saya nangis dan saya harus ketemu sama Pak Ketua dan maksudnya dia tulang punggung loh di keluarganya. Seorang anak, ayahnya yang tadinya seorang yang normal harus menerima dengan kondisi yang amnesia. Kalau saya lihat fotonya di sini juga mungkin kayaknya enggak deh kayaknya. Cuman saya memiliki beban moral yang ya Allah dengan tragedi yang hari ini gitu kan. Ada sesuatu hal yang ini harus kita selesaikan bareng-bareng gitu. Dan saya sebagai politisi yang mungkin ya dari kecil saya tinggal di Indramayu kan Mas Ega, Benar. melihat dengan kondisi kayak gini kayaknya saya nggak bisa diem gitu. Benar. Ada sesuatu yang seperti itu. Karena memang lahir di Indramayu gitu. Apa-apa Iya. yang untuk Indramayu dari Indramayu dari kecil saya Mas, cuman Iya. waktu itu mama saya tuh nggak tahu katanya di Indramayu itu belum ada rumah belum selesai apa ya. Jadi saya tuh lahirnya mah di Bandung Mas. Oh, lahir di Bandung. Lahirnya di Bandung, cuman karena numpang lahir doang gitu loh. Iya. Numpang lahir balik Balik lagi di lagi di Indramayu. Indramayu. Iya, Soalnya tapi kalau dari pure kecil mah, Indramayu. Iya. Orang tua juga asli Indramayu. Iya, Indramayu semua. Indramayu semua. Tapi kalau misalnya menurut kita berdua ya Kak Kris ya, dari sosok Anggi Novi memang harus diperlukan untuk beberapa tahun ke depan, dibutuhkan sosok dia gitu. Karena Aduh, mudah-mudahan kita kuat. ngelihat ya kan, kita ngelihat story hidupnya dari kita maksudnya kayak kesusahan dulu. Udah survive. Itu Self enggak krisis ya Mas. betul. Terus tidak mementingkan dari backgroundnya siapa, harus jadi apa. Kalau misalkan Bu Anggi kan kayak boleh. Belum nangis. Iya, maksudnya kayak yang ya aku juga hidup. Iya, sama ya Mas Ega ya. Iya, begitu. Jadi dari diri sendiri, berdiri sendiri dan alhamdulillah bisa dicintai. Alhamdulillah juga bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Aku Oke. mau nengok itu yang pegawai BPR itu. Barangkali Mas Ega mau ikut. Takut ah. Oh, takut. Itu di mana? Di mana Ibu? Itu tapi udah pulang Mas. Oh, udah pulang. Nanti Di aku rumahnya aku tunjukin ya Boleh, fotonya. boleh, boleh. Habisin aja. Oke, Bu Anggi, terima kasih Terima untuk kasih hari banyak, ini. Ibu Sehat-sehat Anggi. terus untuk Bu Iya, Anggi. amin ya Allah, amin. Semoga bisa Masih banyak menjadi- orang baik yang Betul. dapat meneruskan amanah ini. Boleh. Kalau boleh melihat postingan-postingan Bu Anggi nih, ada yang kepo, Instagramnya di mana? @angginovia. Oke, di situ ada tuh boleh kalian beraspirasi seperti apa? Boleh, saya nggak memberikan pernah statement. nutup komentar. Benar-benar Terbuka dibuka ya, ya, terbuka ya, nggak terbuka. pernah ditutup ya. Oke, terima kasih untuk kasih. keseruan dan keasikan hari ini bersama Anggi Novia SI Paul. Pop. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain kesempatan dan mohon maaf apabila ada salah perkataan dari kita bertiga. Ini hanya ya bisa Sekedar korek-korek sedikit lah bersama sahabat sayang gitu, sahabat Iya. kita semuanya. Anggi Novia kalau misalnya ketemu di jalan sapa aja, minta uang pasti nggak dikasih. Iya. Tapi itu konsepnya.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ega. Saya Kris. Saya Anggi Novia. Terima kasih dan see you. Dadah.